Karena nggak mungkin tiba-tiba menyatu dari keluarga yang tidak sama, pikiran yang tidak sama, hobi yang mungkin tidak sama, tempat tinggal tidak sama, tiba-tiba pengen harus sama, itu mustahil. Menyamakannya harus bagaimana? Akan ada dialog. Mungkin dialognya jadi tidak biasa, yang satu bisa meninggi, yang satu ikut tinggi. Itu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ada? Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Ada ayatnya? Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Pelan-pelan. Al-ayah, fokus sampai di sini dulu. Wala tankihul musyrikati, dan janganlah kalian menikahi para penyekutu Tuhan hatta yu'minna, kecuali sampai ia pun memutuskan mau beriman. Tolong di-highlight pada kata iman. Ini dia poinnya. Wala amatun musyrikatun, wala amatun mu'minatun, dan sungguh seorang budak perempuan pun, walaupun pesonanya biasa, tapi dia beriman, akan lebih baik dibandingkan dengan seorang yang sangat memesona, tapi penyekutu Tuhan yang tidak beriman. Khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah para ayah menitipkan anak perempuannya untuk dinikahkan pada pria penyekutu Tuhan tanpa iman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Sungguh lelaki walaupun pesonanya biasa bahkan budak, tapi dia beriman, lebih baik dibandingkan dengan penyekutu Tuhan tapi tidak, walaupun dia memesona tapi penyekutu Tuhan. Ulaika yad'una ilan nar. Salah pilihan bisa mengantarkan pada kecelakaan dunia dan akhirat. Itu poinnya. Benar pilihan mengantarkan pada kedamaian, petunjuk, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Itu poin. Sampai situ dulu ya. Jadi dasar dari ketenangan kehidupan rumah tangga, saya highlightnya kata ini dulu. Jika menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang tenang, cenderung damai, maka dasarnya adalah ini, iman. Saya tulis pakai bahasa Arab gini, al-iman. Ini dulu. Jadi bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan iman. Jadi suami beriman, masak dengan iman, berpakaian dengan iman, bangun rumah pakai iman, dan sebagainya. Apa itu iman? Percaya. Apa itu percaya? Iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Oke? Tapi saya akan bahas dasar katanya. Iman itu asal katanya begini. Amana, begini. Ini saya urai dulu ya, supaya paham unsur-unsur katanya. Begini. Amana yu'minu. Amana. Ini agak dalam ya, agak dalam. Amana asalnya gini. Kalau ada yang tanda begini, asalnya ada dua huruf nih. Dua huruf begini, satu hamzah hidup, ada alif begini, mim dan nun begini. Asalnya amana. Karena dua ini ketemu, dihapus salah satunya, gini. Diberikan tanda hapus ini bahwa ada alif, diberikan bendera begini. Jelas? Pelan-pelan ya. Jelas sampai sini? Makanya ada istilah dua harokat. Dua harokat itu apa sih? Dua harokat dijadikan satu. Misalnya gini, ada satu A, ada satu A. Ini harokatnya satu. Digabungkan jadi satu. Satu plus satu jadi dua. Dua harokat. Karena ini A pendek plus pendek, pendek tambah pendek jadi agak panjang. Karena itu ketika diganti tandanya begini, dua harokat. Maksudnya apa? Maksudnya ini harokat ada dua disatukan. Bacanya panjang dikit. Jelas? Atau kadang dikasih tanda begini di atasnya. Nah balik.
Ini asalnya kan ada dua nih, hamzah gini, terus a gitu kan. Nah kata dasarnya ini tambahan nih, ini imbuhan, prefix di awal. Kata dasar dari iman ini, amana ini asalnya amina, ini 3 huruf, hamzah, mim, nun. Artinya aman. Aman itu bahasa Arab, al-amnu aman, asalnya. Nah rumus bahasanya begini, rumus bahasanya. Ini di linguistik ya. Linguistik itu nanti ada 7 terapan. Dari fonem, morfem, kemudian kata, dari kata masuk ke frasa, frasa masuk klausa, klausa masuk kalimat, kalimat masuk wacana. Nah ini setiap kata itu ada keterkaitan maknanya. Iman asalnya dari kata aman. Apa hubungan kata iman dan aman? Kalau kita mengerjakan apapun dengan iman, pasti aman kehidupannya. Itu, aman dari gelisah. Ya kan? Walaupun sudah berbunyi bel, aman aja kita. Karena paham gitu kan? Ada dasarnya. Ya, ada masalah rizki, aman, tenang aja. Karena ada iman di dalamnya. Ya, ada masalah yang pelik, aman. Dari mana keterangan ini didapatkan? Itu bukan otak-atik. Karena Quran sendiri menampilkan makna itu di Quran surat 6 ayat 82. Man amila salihah. Siapapun yang mengerjakan satu amal soleh. Di rumah tangganya beramal soleh. Jadi suami yang soleh. Jadi istri yang solehah. Soleh itu mengerjakan sesuatu dengan iman. Itu namanya soleh. Ingat ya. Soleh itu bukan sekedar baik. Kebaikan yang dikerjakan karena dasar iman. Itu soleh. Kalau kebaikan tidak dikerjakan dengan dasar iman, belum bisa disebut soleh. Saya membantu bukan karena dia butuh, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk bantu. Karena iman saya, itu soleh namanya. Jadi menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang mengerjakan semua tugas suami itu karena imannya. Saya menyayangi istri bukan sekedar dia istri saya, tapi iman saya memerintahkan saya untuk merawat dia. Karena itu saya kerjakan karena iman saya pada Allah. Bukan sekedar jadi istri. Kalau Allah nggak perintahkan bersikap begitu, saya tidak begitu. Itu soleh namanya. Demikian soleha dengan makna yang sama. Demikian anak soleh. Itu poinnya. Man amila soleha, siapapun yang mengerjakan satu perbuatan soleh. Rumah tangga yang soleh. Wahuwa min dzakarin au untha. Baik itu laki-laki, suaminya soleh. Untha, istrinya soleh. Anaknya soleh. Anak perempuannya soleha. Wa huwa mu'minun, dan dia mengerjakan itu dengan dasar imannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku akan cepat jamin hidupnya aku akan hadirkan kehidupan yang nyaman dan tentram, hayatan thayyibah. Semua yang diperlukan dicukupkan, semua yang sulit dimudahkan. Belum bertemu kesulitan dimudahkan, bukan tidak menghadapi masalah. Tapi setiap akan menghadapi persoalan, diringankan dulu masalahnya sehingga seakan-akan gak punya masalah. Jangan dikira kehidupan Nabi tak ada masalah. Ada. Ibaratnya piring pecah juga ada. Ada loh, jangan salah kalau baca-baca hadis itu. Tapi sengaja ditampilkan oleh Allah supaya ada pendidikan nabawi. Bukan tidak ideal, bukan. Justru Nabi mengajarkan supaya ideal. Sebab itu Nabi mudah bagi Allah menjadikan kehidupan Nabi aman-aman aja. Tapi nanti cara kita belajarnya bagaimana saat menemukan kasus. Makanya Nabi kadang diizinkan oleh Allah ketiduran. Bangunnya saat matahari mulai terbit terasa sinyalnya. Kenapa? Supaya nanti kalau ada umatnya yang bukan Nabi bangun kesiangan, cara menunaikan sholatnya bagaimana? Nah sama. Kalau ada istri cemberut, gimana ngatasinya? Kalau ada suami marah-marah, gimana kemudian bisa menoleransinya? Karena sakinah itu ada makna yang sangat dalam di dalamnya, bukan tenang biasa. Ya. Jadi sakinah itu bukan sekedar tenang. Sakinah, teman-teman sekalian, dia punya rahasia, memiliki makna ketenangan yang nanti kita akan bahas setelah menunaikan sholat duhur berjamaah. Sholat dulu. Baik, kita cukup sebentar ya, sholat dulu, nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi. Baik, sakinah asalnya dari kata sakana. Sakana. Sakana itu artinya, dasarnya, ketenangan yang muncul setelah
gejolaknya hilang. Orang Arab berkata begini, kalau teman-teman lihat pohon ada dahan ya, terus ada angin dia goyang tuh. Orang Arab akan berkata begini, sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Pohon itu dahannya akan tenang kalau angin yang menerpanya sudah hilang. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu akan tenang kalau ombak yang menerpanya itu sudah hilang. Jadi sakinah itu ketenangan yang tidak berdiri sendiri. Ketenangan yang diakibatkan berhentinya gelombang. Itu sakinah. Kehidupan rumah tangga itu sering diilustrasikan, diibaratkan seperti kapal yang berlayar. Nah, saya tanya sebentar. Kalau kapal itu tidak disertai dengan ombak, sampai nggak ke tepian? Tidak kan? Baik ya? Tidak. Jadi ombak itu menerjang kapal untuk membuat kapalnya bergoyang atau untuk menyampaikan kapal cepat ke tujuan? Menyampaikan cepat ke tujuan. Kalau ada ombak menerpa kapal, kapal itu biasanya diuji supaya lebih kuat atau memang dengan ombak itu niatnya untuk dihancurkan begitu saja? Tidak kan? Justru semakin ada ombak, semakin kuat, semakin ada ombak, semakin kuat. Nah, setelah ombaknya itu dari yang besar menjadi lebih kuat, jadi lebih tenang, ombak-ombak kecil jadi biasa lagi. Di sakinah itu asalnya kembali ketenangan ketika gelombangnya sudah hilang. Ketenangan ketika terpaannya sudah mereda. Jadi kenapa ketenangan di rumah tangga ditampilkan dengan kata sakinah, ingin menunjukkan bahwa ketenangan ini tidak tiba-tiba muncul, bukan. Bukan dengan berumah tangga itu tiba-tiba jadi tenang, tidak begitu. Ingin memberikan kesan bahwa untuk mencapai dalam kehidupan rumah tangga yang tenang itu pasti akan ada pergolakan, akan ada gelombang-gelombang, akan ada ombak yang menguji ketahanan di antara kehidupan atau anggota di keluarga dimaksud. Oke, pelan-pelan. Nanti babnya kemana? Misalnya nanti bisa orang tua dengan anak, suami dengan istri dan sebagainya. Tapi nanti babnya lengkap sekali. Sambil contoh begini. Pelan-pelan ya. Ini logikanya. Ini ada tenang. Tenang itu lawannya apa? Gelisah kan? Galau. Gabut. Galau. Gelisah, apalagi tuh istilahnya. Galau itu karena ada apa? Masalah kan, turunkan lagi persamaannya karena ada masalah. Oke. Nah ini gelombangnya nih, ini ujiannya. Mungkin nggak tenang kalau nggak ada galau? Mungkin nggak tenang kalau nggak ada gelisah? Tidak mungkin kan? Harus ada lawannya dulu baru kelihatan jelas kan? Tahu sekarang siang karena malamnya nggak ada kan? Dari mana taunya Anda laki-laki? Karena ada pembanding perempuan kan? Ya kan? Dari mana taunya ada tenang kalau ada gelisah? Jadi gelisah diciptakan bukan ingin membuat hidup kita gelisah, bukan. Tapi supaya tenangnya muncul. Itu dasarnya. Dari mana taunya bisa gelisah? Kalau ada masalah. Maka saat Allah kirimkan masalah dalam rumah tangga, sebetulnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangga kita itu bermasalah, bukan. Dasarnya supaya tenangnya muncul. Sebab kalau tidak ada masalah, tidak ada alat uji yang menghadirkan ketenangan. Semu jadinya. Nah karena itulah kenapa dasar pernikahan berbeda jenisnya, harus laki-laki dan perempuan, kan? Dan tidak berasal dari satu keluarga yang sama, satu lingkungan yang sama, supaya apa? Supaya semua kondisi itu cepat mengantarkan pada ketenangan yang diharapkan. Itulah sakinah. Karena nggak mungkin tiba-tiba menyatu dari keluarga yang tidak sama, pikiran yang tidak sama, hobi yang mungkin tidak sama, tempat tinggal tidak sama, tiba-tiba pengen harus sama. Itu mustahil. Menyamakannya harus bagaimana? Akan ada dialog. Mungkin dialognya jadi tidak biasa. Yang satu bisa meninggi, yang satu ikut tinggi. Itu kan? Yang satu bisa A, yang satu bisa B.
Nah, semua itu tercipta ketika dihadirkan oleh Allah, sejatinya bukan ingin membuat kehidupan ini bermasalah, tapi supaya tenangnya muncul. Makanya di rumah tangga itu, kalau ada masalah, habis itu selesai, merasa tenang kan setelah itu? Terus ketenangannya beda dengan sebelumnya kan? Itulah sakinah. Itulah apa? Sakinah. Ini poinnya dulu nih. Dan ini nanti hebatnya, saya terangkan dasarnya dulu. Hebatnya, kalau kita lolos di hari pertama, sekarang Sabtu misalnya, ada persoalan, kita selesaikan, nanti muncul tuh sakinah, ditambah kekuatannya. Nanti kekuatan sakinah yang didapatkan di hari Sabtu, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di hari Ahad. Hari Ahad nanti ada masalah lagi. Semakin kita dapat masalah, semakin dapat terpaan, semakin kuat sakinahnya, sehingga ke depan ada masalah apapun, kita sudah terbiasa mengatasinya. Jelas? Satu dulu. Nah, sekarang persoalannya, apakah setiap menemukan masalah di rumah tangga mudah mengatasinya? Nah, teorinya begini, tapi prakteknya kan belum tentu. Ustadz juga sama. Makanya saya sering bercanda mengatakan, dalam bab rumah tangga ini, jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Yang direkam kan aman, yang penting tidak live kan? Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang nyambung lagi, tanya lagi sama Allah, kan ada kurikulumnya. Bagaimana cara meramu sakinah itu supaya mudah tampil yang digunakan mengatasi masalah-masalah kehidupan rumah tangga, sehingga jangankan saat dihadapi, sebelum menghadapi itu dijadikan ringan oleh Allah. Bagaimana caranya? Maka muncul ayat berikutnya, surat berikutnya. Caranya apa? Hadapi dan isi rumah tangga dengan iman, maka hidupmu akan cenderung merasa aman. Masalahmu akan cenderung merasa tenang untuk dihadapi. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan tenang ini, aman ini? Maka dijawab di Al-Quran, tingkatkan imanmu. Pakai iman dalam rumah tanggamu. Nah, cara menggunakan iman dalam rumah tangga, prakteknya disebut takwa namanya. Apa namanya? Nanti iman disebutkan sebanyak 811 kali dalam Al-Quran. Praktek caranya disebut takwa. Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dibagi 3 bagian. Salah satu bagiannya terkait dengan bab rumah tangga. Dari 240 ini ada bentuk pengelolaan nafsu. Nanti nafsu lawannya takwa. Bab takwa yang terkait lawan nafsu disebutkan 115 kali. Nafsunya 115 kali. Sampai detil, yang mendorong takwa aktif malaikat disebutkan 88 kali, yang memprovokasi nafsu supaya unggul itu setan. Setan disebutkan 88 kali. Ya, jadi manusia itu baru bangun sudah terbagi pikirannya. Antara tahajud dengan nonton bola gitu kan. Nah, dan seterusnya. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi, yuk kita lihat urutannya di sini. Sakinah. Untuk mendapatkan sakinah ini harus mengatasi masalah. Masalah ini pasti ada. Mengatasi masalah ini pakai iman. Menggunakan iman ini skemanya menggunakan takwa. Yuk kita lihat manfaat takwa. Sebelum nanti masuk ke detail takwanya. Manfaatnya bagaimana takwa dibawa ke kehidupan rumah tangga. Pindah ke Quran surah 65 yang saya tulis di atas, ayat 2 sampai 3. Di ujung ayat 2-nya, di awal ayat 3-nya. Perhatikan baik-baik. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, khususnya di rumah tangga, yang mampu meningkatkan takwanya pada Allah. Kenapa saya sebutkan bab rumah tangga? Karena ayat ini ada di surat 65. Surat 65 itu surat tolak namanya. Masalah terbesar dalam rumah tangga. Di persoalan terbesar pun kalau kita jalani dengan takwa, itu insya Allah terjaga. Semua dibentuk oleh Allah mengarah kepada sifat sakinah. Kecuali kalau pasangan yang satu mau takwa, yang satu tidak mau. Gak ketemu. Tapi kalau dua-duanya mau ketemu dalam titik baik itu, berubah nanti. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 35. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau suami istri, satu keluarga, berubah pengen jadi lebih baik dari sebelumnya, pengen lebih soleh, nanti Allah turunkan pedomannya, Allah turunkan kasihnya, dibimbing langsung, tiba-tiba jadi baik. Gitu. Baik ya?
turunkan dulu pelan-pelan. Wa may yattaqillaha, wa man, dan siapapun. Jadi kalau ada man, cara memahaminya dan merasakannya, tarik kata itu untuk personal kita. Makanya namanya ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk objek, sifatnya personal, tapi maknanya general. Personal itu apa? Tarik seakan-akan ayat itu untuk kita. Makanya saya terjemahkan siapapun. Saya agak kurang sepakat yang di mushaf terjemah itu barang siapa. Itu suka saya hindari. Ya, karena sampai sekarang jam 12:13 waktu Bintaro, saya belum menemukan tuh barang punya siapa. Maka saya terjemahkan siapapun. Waman, tarik ya. Adi, gitu. Terus bawa ke statusnya. Kamu sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak untuk ibumu, untuk ayahmu. Yattaqillah, kalau kamu konsisten mampu berusaha semaksimal meningkatkan takwa. Semampu kita aja. Naikin takwanya. Perhatikan persamaannya. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan siapkan solusi dari setiap persoalan hidup yang dia alami. Allah siapkan solusi. Dan itu nggak pakai alif lam, makhraja. Artinya setiap menemukan masalah, Allah sudah kirimkan solusi. Jadi bukan hidup yang nggak ada masalah. Masalahnya mungkin banyak. Tapi ketika akan dihadapi, Allah sudah kecilkan masalahnya seakan-akan nggak ada masalah. Senyum gitu ya. Kadang-kadang masalah kecil tuh bisa naik. Tapi ini enggak, yang besar jadi kecil jadi hilang. Oh jangan dikira jadi ustadz nggak ada masalah, tidak. Kadang masalah jamaah, masalah ustadz juga gitu. Ya, itu poin 1 tuh. Kemudian apa? Biasanya kan yang klasik masuk bab rizki kan? Bab rizki, bab materi ya dan sebagainya. Teruskan ayatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rizki pun didatangkan pada sisi yang tidak diduga. Hebatnya begini. Diberi contoh kasus perempuan nih teman-teman yang perempuan. Jadi di Quran ditampilkan satu kasus perempuan yang bukan nabi, bukan rasul. Supaya nanti keluarga di masa depan bisa meniru, ada contoh yang bukan nabi, bukan rasul. Dan tidak ngeles, pantas itu nabi, pantas itu rasul, tidak. Ditampilkan satu keluarga langsung yang merawat keluarganya utuh, suami istri janjian kompak pada anak sampai ke cucu nanti. Walaupun ayah nggak lihat anaknya karena meninggal lebih duluan dan nggak lihat cucunya. Tapi satu keluarga ini dipuji oleh Al-Quran, dijadikan nama surat. Ya, keluarga sampai ke anak, sampai ke cucu disebut al namanya. Apa namanya? Al. Kalau ahlun itu anggota keluarganya. Saya punya anak pertama namanya Muhammad Hamilul Quran. Ahli bait saya, anggota keluarga saya. Ahli bait Nabi, anggota keluarga Nabi. Ya, kalau alun artinya keluarga dengan keturunannya sampai ujung. Ayah, ibu, ya, terus ada anak, ada cucu dan seterusnya. Di surah Ali Imran, Imran kan bukan Nabi, bukan Rasul. Menikah dengan Hannah yang bukan Nabi, bukan Rasul. Kemudian melahirkan siapa Hannah? Maryam. Saat dalam kandungan sebelum melahir, Imran meninggal. Tapi dua-duanya kompak. Bagaimana anak ini tumbuh, diniatkan khusus untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Khusus diniatkan untuk takwa. Nanti kita akan temukan kaidah di Al-Quran, jika orang tua menginvestasikan anaknya untuk mendekat kepada Allah dengan ketakwaan, itu aktifanya, hasil investasi ini akan berdampak pula pada orang tuanya. Baik orang tuanya meninggal ataupun hidup. Ya, misal Anda nyiapkan anak jadi ahli Quran nih, menghafal sampai jadi itu bukan hanya baik untuk anaknya, orang tuanya bisa ikut. 2018 teman-teman, saya diminta Dubes Saudi menjadi Amirul Hajj untuk satu rombongan pesawat. Ya, saya kira daftarnya hanya ustadz-ustadz gitu, ustadz ini ikut bareng-bareng. Tiba-tiba hampir 60% itu ternyata ahli-ahli Quran. Anak-anak Quran, ahli Quran. Yang berangkat siapa? Yang hafal Quran anaknya, yang berangkat ibunya, bapaknya, gurunya, temannya, musyrifnya. Ada satu rombongan dari Jogja itu yang berangkat ibunya, gurunya, ya, kemudian musyrifnya dan beberapa temannya. Yang hafal 1-2 orang. Ikut tuh. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kepada dia, datangnya dari dia tapi dampaknya kepada yang lain. Nah, ibunya Maryam itu sudah menyiapkan calon anak takwa. Jadi kita mesti punya investasi akhirat nih teman-teman. Dunia nggak salah, silahkan disiapkan. Anak pertama dokter, nggak apa-apa, bagus. Anak kedua insinyur, bagus. Supaya dunianya mudah, ringan, bangga.
Pertanyaannya, saat dikumpulkan oleh Allah di akhirat, apa yang disiapkan? Yang dibanggakan apa? Ada nggak satu dari anggota keluarga yang jadi andalan kita saat dihisab nanti? Dia bawa kita tuh. Sudah ke situ belum? Nggak apa-apa, jangan kehilangan dunia, juga tidak kehilangan akhiratnya. Dokter yang hafal Quran, ada contohnya? Ada. Imam Syafi'i pakar di bidang kedokteran, Ibnu Sina pakar di bidang kedokteran, tapi hafal Quran juga, hafal hadis juga. Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, jangan salah. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Baca sirahnya. Itu pakar di bidangnya. Ya, makanya para ulama itu kalau lagi iseng, ya sudah bosan, jenuh bahas fikih, itu larinya tuh ke kedokteran, belajar. Rata-rata itu, umumnya demikian. Balik ya, kembali lagi, maka disiapkan khusus dak dalam kandungan tuh. Dinazarkan, dari namanya aja sudah disiapkan. Kalau laki-laki, harapan kan pengen laki-laki itu. Tapi lahir perempuan. Ya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah 3 ayat 35 tuh. Ya, Quran surah Ali Imran ayat 35. Ketika istrinya Imran langsung bernazar, ya Allah, untuk anak yang ini aku khususkan jadi pribadi anak yang bertakwa kepadamu saja. Beribadah saja, menyiapkan nilai takwanya. Maka mohon terima. Saya percepat ya, langsung ke ayat 37-nya tuh. Jadi begitu sudah diberi nama ayat 36-nya Maryam, didoakan. Maryam itu kan sesuai nama. Ingat, punya cita-cita, berikan nama sesuai cita-citanya. Misal saya pengen anak saya ini paham fikih tentang Quran. Anda beri nama Muhammad Faqihul Quran misalnya. Itu nama itu mengantarkan pada harapan. Yang diberi nama Maryam. Maryam itu diantara artinya yang punya sifat menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah. Iffah. Untuk sifat perempuan. Dia jaga supaya kalau bicara Allah senang dengan bicaranya. Berpenampilan Allah senang dengan penampilannya. Itu Iffah namanya. Ya, orangnya afifah. Laki-lakinya afif. Ya? Oke, kembalikan. Apa yang terjadi? Lihat ayat 37-nya. Paling kiri sebelah bawah tuh di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka ikhtiar orang tua itu diterima oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana. Maka anak itu perawatannya dipantau langsung oleh Allah. Wa kafanaha Zakaria. Walaupun secara ikhtiar ada pengajarnya. Teman-teman berikhtiar nih, anak saya pengen jadi anak yang baik, anak yang saleh. Saya siapkan nih, gurunya si Fulan, titipin di RKM ngaji misalnya. Ya kan? Walaupun ikhtiarnya Ustadz Fulan yang ngajarin, tapi Allah rawat, diperhatikan. Segala kebutuhannya, kebaikannya, macam-macamnya dan sebagainya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ini poinnya. Setiap gurunya, pendampingnya Nabi Zakaria, itu kan pamannya, mengantarkan kebutuhan Maryam, itu sudah ada di tempatnya. Kan disiapin tempat nih untuk ibadahnya. Nah, ini bawa ke rumah, teman-teman. Namanya mihrab. Ya, mihrab itu tempat khusus yang memang diproyeksikan untuk meningkatkan ibadah saja. Ya, tidak harus satu tempat. Dan punya dua keunikan mihrab tuh, dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Dua, mempercepat datangnya rizki yang bahkan dinilai sulit. Ya. Jadi ya, kenapa imam itu di mihrab mengimami? Karena imam itu pemimpin sholat, pemimpin doa, diharapkan doanya cepat dijawab. Karena itu ada kualifikasinya, nggak semua bisa jadi imam. Ada fikihnya. Anda boleh jadi mudir di kantor, pimpinan, tapi belum tentu jadi imam di masjid. Ya, ada kualifikasinya. Dulu saya waktu pimpin pesantren di Jakarta, bagus. Ada ex dari para pimpinan di kantor itu, pengen jadi imam. Dan luar biasa, semangatnya tinggi sampai ngotot pengen jadi imam. Tapi bacaan belum baik. Datang, tiba-tiba Santi menyoal gitu, Bapak bacaannya belum pas, justru saya jadi imam supaya dibetulkan bacaannya. Dilaporkan kasusnya kan pada kami, alhamdulillah saya ketemu kan. Gimana Pak? Saya pengen jadi imam Pak Ustadz supaya diperbaiki. Bagus Pak. Nggak ada yang seperti Bapak ini. Selesai dari kantor jadi pimpinan di masjid. Luar biasa. Saya dukung, saya bilang. Supaya performa Bapak bagus, sebelum Bapak tampil jadi imam, dilatih dulu sama Santi, didengar dulu. Supaya bacaannya pas. Setuju Pak? Oh bagus Ustadz. Tapi nanti sambil nunggu, sambil dilatih tetap Bapak jadi imam. Duhur dan asar khusus. Yang penting kan nggak turun status. Ya kan? Statusnya tetap imam kan? Status tetap imam. Gitu. Maka tidak ada ketersinggungan, tidak turun status, tetap imam. Nanti setelah lebih bagus baru naik maghrib. Selang maghrib isya subuh,
Itu yang imamin dari kami, Santi. Setelah bagus kita perkenankan. Pak, udah bagus bacaan. Udah yang ada aja lah. Tapi sekarang pada jadi imam. Bagus ya. Nah balik tuh. Jadi kenapa ada mihrab? Salah satu makna dalamnya bukan sekedar tempat imam. Tapi di situ ada kedalaman makna, doa akan cepat dijawab. Tarik ke rumah teman-teman. Buat anak, istri, suami. Untuk sholat di situ. Pakai untuk ibadah. Nanti saya masuk ke contoh-contoh berikutnya. Nah, Maryam disiapkan mihrab khusus untuk meningkatkan takwanya. Buat dia sholat, buat dia ngaji, ya, buat dia ibadah, buat dia berdoa. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini poinnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, wajada 'indaha rizqa, sudah ada. Mau bawa buah, sudah ada buah. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Dikonfirmasi oleh gurunya supaya ngecek. Nabi Zakaria tahu ini anugerah Allah, spesial karena takwanya meningkat. Min haitsu la yahtasib. Tapi untuk menguji benar enggak pendidikan selama ini, kenal Allah enggak? Ditanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Cek ayatnya. Maryam dari mana semua ini? Anak yang didekatkan kepada Allah sejak dini, maka tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat Allah. Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua dari Allah, anugerah Allah. Kalau dari anak-anak cucu ini ya, anak-anak dilatih dari kecil kenal Allah. Ini setiap situasi Allah yang keluar. Mau disuntik, ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, gitu kan. Oh, ya kenal tayo, ya tayo yang disebut ya. Kenal macam-macam, robokar ya robokar, Doraemon ya Doraemon. Ya. Jadi itu yang keluar. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Ini poinnya. Innallaha, catat ini ya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Paman, yakinkan pada hati kita yang paling dalam, jangan pernah ragu, itu inna. Allah pasti ngasih rizki pada siapa yang dia kehendaki tanpa ada batasan. Oke? Allah pasti ngasih rizki pada siapa yang dia kehendaki tanpa ada. Nah, cara memahami ayat, bila ada kalimatnya siapa yang dikehendaki, maksudnya bukan memilih sipulan tertentu. Masuklah kita pada yang dikehendaki Allah itu. Caranya bagaimana? Masuk ke situ. Itu caranya. Ikutin. Bagaimana Maryam tuh? Keadaannya, ibadahnya, pendekatannya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Zakaria langsung ikut sholat di mihrabnya Maryam pada saat itu. Dan minta pada Allah. Dijawab juga doanya secepat. Nanti di ayat 38 sampai 39-nya. Saya balik ke sini, kembali teman-teman sekalian. Jadi takwa itu, kalau benar dilakukan, siapapun yang pertama Allah berikan, meringankan beban hidupnya. Ya. Lalu memudahkan datangnya rizki. Pindah Al-Baqarah ayat 189 di ujungnya aja, langsung ke ujung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwamu kepada Allah, maka hidupmu cenderung sukses dan bahagia. Jadi ternyata ada persamaan takwa, sukses, bahagia. Ada sukses saja namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali dalam Al-Qur'an. Ada fauzi, fauzan, faizah, ya, faizin. Itu sukses. Ada yang namanya fauzia, faizah, fauzan, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Itu umumnya, kata makna umumnya. Lawannya fariha. Fariha, bahagia. Walaupun belum tentu sukses, bahagia. Fariha, laki-lakinya farahan. Perempuannya farah. Ya, farah, queen, ya, Muhammad Farah, ya, yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu mengandung kesuksesan. Kalau digabungkan bahagia dan sukses, jadi falah namanya. Apa namanya? Falahun. Terus saya pengen genggam, nggak pengen saya lepaskan. Saya genggam, ini jangan lepas. Tambahkan hamzah di depannya. Aflah, aflaha. Orangnya muflih. Jamaknya muflihun. Apa jamaknya? Muflihun. Muflihun itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau kita berusaha mengejar itu, bentuk jadi kata kerja. Aflaha yuflihu. Kalau Allah minta pada kita, minta, perintahkan, berarti kita kan kata kerja kedua kan? Kamu, kalian kan? Maka jadi tuflihu. Jamaknya tuflihun. Wattaqullaha, kata Allah, kamu tingkatkan takwamu sama aku ya. La'allakum tuflihun, supaya kalian lebih bahagia, lebih sukses. Jadi kalau Anda jadi champion dalam pekerjaan Anda, tapi tidak bahagia di rumah, cek, mungkin bukan kurang banyak hartanya. Bukan kurang tinggi statusnya. Kurang takwa, teman-teman. Gitu ya. Kalau masalah nggak pernah tuntas dicek, mungkin karena takwanya. Bukan karena tambahan
mawaddahnya. Itu poinnya. Nah, oleh karena itu di ilmu pun begitu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah, anak-anak nih disiapkan, kenal Allah dulu. Sholat aja dulu. Sholat sampai konsisten, terus sampai enak, sampai menikmati, sampai nggak disuruh lagi otomatis sholat tuh. Ya, sampai ada konsistensi. Kalau sudah konsisten enak nggak disuruh nyaman. Walaupun itu nanti ada tahapannya sampai 10 tingkatan untuk mencapai konsistensi itu, konsisten. Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh, ya, 10 tahapan. Itu ya poinnya. Jadi kalau sudah dapat, anak-anak sudah enak, nanti apa? Ilmu cepat. Ilmu cepat sekali. Wa yu'allimukumullah. Allah tambahkan pengetahuan, cepat paham. Pahamnya yang berkah. Paham yang dengan pemahaman itu membuat dia jadi baik. Kalau cuman paham, yang belum beriman pun banyak. Banyak pintar, non-Islam banyak yang pintar loh. Karena dia belajar, kerja keras, orang tuanya mendidik. Tapi paham yang menjadikan paham itu bermanfaat untuk dirinya, untuk jiwanya, untuk akhiratnya. Ini poinnya. Nah, balik ke sini, untuk mendapatkan ini semua, caranya bagaimana? Supaya mudah, masalah mudah diurai, rezeki gampang, ilmu tambah, gitu kan? Bahagia, kesuksesan diraih. Maka cara paling gampangnya, Allah langsung buka ayat Al-Quran ketika mendetilkan Al-Fatihah, dimulai dengan Al-Baqarah, maka ditampilkanlah di situ ciri-ciri langkah-langkah menjadi orang sukses dan bahagia. Teman-teman masih ingat? Menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan namanya apa? Nah, orangnya muflihun. Maka di Al-Baqarah ayat 1-5 ada langkah-langkah menjadi muflihun. Kalau kita masuk ke ayat 5, Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Mereka itu ada orang-orang yang hidupnya selalu dipandu Allah, dipandu Allah. Anda mau jalan dikawal tuh ya. Soalnya sama pengawalan tertentu. Mudah sampai kan? Terlindungi kan? Di pekerjaan dikawal, dipandu sama pimpinan. Akses gampang. Ini ada orang hidup dipandu Allah. Insya Allah. Tuh, dimudahkan semua dipandu tuh. Nyaman. Wa ulaika humul jamin. Hum di situ memastikan. Domirnya munfasil, terpisah dari kata. Tapi kata ganti itu punya fungsi menguatkan hukum. Humul, bisa Allah mengatakan begini. Misal di luar Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun, bisa. Tapi ketika hum itu memastikan dan pasti dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Pasti. Nanti diberikan contoh lagi. Anda boleh lihat. Nanti silahkan cek ya. Semua sahabat Nabi yang berinteraksi dengan Nabi dan mengambil kurikulum ini sebagai bagian dari kehidupannya dalam memandu aktivitas mereka, silahkan cek siapa yang tidak sukses dan bahagia. Semua di levelnya masing-masing sukses dan bahagia. Yang pakai kedudukan Abu Bakar sukses bahagia. Yang pakai harta benda Abdurrahman bin Auf sukses dan bahagia. Yang pakai ilmu Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah sukses dan bahagia. Yang pakai tenaga, ilmu enggak seperti Ali radhiyallahu taala anhu. Harta enggak seperti Abu Bakar, enggak seperti Abdurrahman bin Auf. Kedudukan enggak seperti Omar, tapi tenaga beliau pakai walaupun dengan suaranya. Bilal pilih tenaga, teman-teman. Cuma azan. Jadi saat azan, selesai azan, Nabi komen. Komen Nabi sederhana. Aku mendengar telapak kaki Bilal di taman surga. Bilal langsung subscribe. Like and subscribe. Selesai. Kayak saya azan aja udah ke surga. Ngapain kerja kayak Utsman kan? Enggak, tapi masing-masing punya wilayahnya gitu. Ya, akhirnya apa? Itu dipertahankan sampai meninggal. Sepeninggal Nabi pernah ditawari jadi hakim agung. Beliau malah sembunyi. Lari. Karena takut kehilangan jaminan surga yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Jadi masing-masing kesuksesan itu bisa relatif. Sesuai dengan apa yang telah kita targetkan. Semua ada areanya sendiri. Tapi kesuksesan sejati itu ketika kita menjadi bagian dari yang disebutkan oleh Allah. Dunianya dapat, akhiratnya terbawa. Nah, untuk mendapatkan hal demikian, langkahnya ini. Ayat 1-4. Saya kurungi di 2 sampai ke ayat 4-nya. Jadi yang satunya challenge-nya. Alif Lam Mim. Ini adalah Al-Quran yang disampaikan, disusun dari huruf-huruf yang biasa orang-orang dulu dibacakan. Kan? Ya. Kemudian, Dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan kalimatnya. Dza, kitab ini, Al-Quran ini, li. Jauh kak dari apa yang Anda bayangkan. Jadi jangan membayangkan Quran hanya bacaan biasa. Oh, jauh dari itu. Ada kurikulum hidup. Ada kenikmatan. Ada pedoman di dalamnya. Ya.
La raiba fi, tidak ada keraguan. Jangan pernah ragu mengamalkan isi Quran. Jadi kalau ada ragu sedikit gak akan dapat teman-teman. Gak boleh ragu, kaidahnya begitu. La hajata la hujjata. Gak ada hujah untuk menyoal Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Gak akan punya referensi menyoal Quran. Nah, teruskan. Hudal lil, dapat kita di sini nih takwa ini. Ini hanya akan jadi pedoman, jadi kurikulum untuk orang yang takwa. Jadi kalau kita tidak naikkan level pribadi kita, naik menjadi pribadi yang ingin takwa, tidak akan pernah isi Al-Quran bertransformasi menjadi hudan, kurikulum hidup. Hanya akan jadi bacaan saja. Makanya level Qurannya di awal aja, qiraah, baca. Pahalanya ada. Tapi pahala itu memberi manfaat akhirat, tapi isi Quran tidak memberi manfaat kehidupan dunianya. Baca aja, isinya nggak paham. Akan stuck di situ. Apakah salah? Untuk bacaan tidak. Dimulai dari yang rendah kan kita baca kan, dari huruf, gitu kan? Alif fata'a aba abata kharaja dakhala afata'a fa fatafa fa lam duma'u lu apa lu, ya? Jawab lagi di sana gitu. Ya. Di situ aja. Nah, idealnya bagaimana? Idealnya nanti dikeluarkan tuh. Idealnya gini, keluarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan aktivitas yang kita pilih dalam kehidupan. Teman-teman dagang, bisnis, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Quran? Jadi kurikulum, berdagang yang baik yang Quran itu begini. Silakan Anda cek, siapapun yang pernah menggunakan itu sebagai kurikulum hidup, tidak pernah ada yang balik modal. Selalu balik untung. Mau namanya Ari, mau namanya Asep, selalu untung. Nggak benar, nggak pernah rugi. Rumusnya ada, dan itu kurikulum. Karena itu Nabi meninggal, kurikulum dipakai oleh sahabat, sahabat sukses. Sahabat meninggal pakai tabiin, tabiin sukses. Semua orang yang pakai itu sukses. Kalau mau lebih tahu lagi lebih dalam, kehidupan Yahudi yang bahkan di Israel pun, itu mereka memahami kebenaran Quran, dipakai bank di sana, pakai sistem syariah. Nggak pakai bunga. Dipakai. Cuma disembunyikan aja, disamarkan referensinya. Yang dibalik ya, ke sini ya teman-teman sekalian. Jadi kembalikan. Sekarang kalau mau jadi itu bagaimana? Pribadi takwa, buka langkahnya ayat 3. 1. Alladzina yu'minun. Nah, copy di sini nih. Supaya dapat sakinah, harus naikkan iman. Naikkan iman. Beriman, amana tadi tuh. Amana, jamaknya pakai u di ujungnya. Amanu, banyak. Tapi kalau kita pengen naikkan, tambah lagi, maka tambahkan di awal kata dasar yang amanah itu, gini. Amanah. 1 dari 4 huruf. Supaya cepat, anita. Apa? Anita. A, hamzah, nun, ya, ta. Oke? Kataba aktubu pakai a, saya akan menulis, saya akan konsisten menulis, saya akan terus menulis. Amana, oke, pelan-pelan. Kalau kita tambahkan untuk saya, uminu, saya konsisten menjaga iman. Kalau kita nu'minu, ya kan? Karena ini mereka, orang-orang takwa itu mereka, maka kata gantinya 1, 2 atau yang ketiga? Ketiga dong, 3 kan? Berarti pakai yu'minu. Karena banyak pakai un di ujungnya. Kalau ada un ujungnya banyak. Jelas? Ujungnya banyak. Misal saja. Mukmin 1. Kalau pengen banyak, mukminun. Muslim 1. Kalau pengen banyak, muslimun. Jelas ya? Baik. Kalau kita kembalikan ke sini, yu'minun. Yu'minun karena ada ya di depannya, ini menunjukkan bentuk progresif yang terus pengen naik imannya. Ya, kalau di bahasa Arab itu hal, istimrar, wal istiqbal. Kalau di bahasa Inggris bisa kita katakan present, continuous, and future. Ya. Jadi kalau kita berupaya menaikkan iman itu present, sekarang kita coba terus naikkan. Continuous, kita jaga itu terus konsistensinya. Future, sampai kapanpun kita terus naikkan. Nah, orang-orang yang cenderung menaikkan iman, suami naikkan imannya. Istri naikkan imannya. Jadi kalau pengen tenang di rumah tangga gampang, naikkan imannya, bikin program untuk menaikkan iman. Nah, caranya bagaimana? Basicnya amalannya berikut. 1, ini Quran tuh indah sekali sampai tuntas. Sampai selesai.
Satu, cara menaikkan iman itu wa yuqimunas. Teman-teman lihat hurufnya ya, lihat kalimatnya ya. Lihat baik-baik nih. Ada begini. Alif, lam, shad, lam, waw. Kemudian alif tegak, ta. Ada yang sebelumnya begini. Alif, lam, shad, lam, alif, ta. Ada yang begini. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta, maftuhah. Begini. 1, 2, 3. Lihat yang pertama yang ini. Alif, lam, shad, lam, alif, ta. Kelihatan ke belakang? Kurang-kurang saya besar ya. Oh, ada monitor ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair, terima kasih. Tugas saya cukup menulis, ngapus sendiri. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa kita semua ya. Alif, lam, shad, lam, ta. Salat. Sekali salat. Saya ulangi. Berapa? Sekali salat. Bisa bermakna doa, bisa bermakna satu kali salat. Sekali salat. Tulisannya begini. Oke. Jika kita rubah seperti ini. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta, maftuha. Salawat. Gini. Artinya salatnya banyak tapi terbatas jumlahnya. Dibatasi. Misal, salat fardu itu yang wajib berapa waktunya? 5 waktu. Berapa rakaatnya? 15 atau 16? 17 ya. 5 waktu, 17 rakaat. 5 itu jama atau tunggal? Jama, tapi terbatas kan? Harus 5 saja, nggak boleh lebih. Ya, walaupun Anda merasa bahwa dulu saya jarang menunaikan sholat, saya jarang sekali mengerjakan sholat, sekarang saya pengen balas besok subuh 3 rakaat, nggak bisa. Ya, tidak bisa terlampau soleh. Ukurannya sudah jelas di sini. Dalilnya Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati. Bentuknya begini. Maka hendaklah di keluarga itu saling mengingatkan. Lihat bacanya. Hafadha. Sirahnya fa'ala, yang santai RKM nih. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala itu saling. Ini terjemahkannya bukan menjaga. Hendaklah saling menjaga. Kalau suami ingat, istri ketiduran, bangunkan istri, ingatkan. Orang tua ingat, anak gak ingat, ingatkan. Itu hafidhu namanya. Padahal yang pokok, sholat yang pokok 5 waktu itu, saling menjaga, saling mengingatkan. Ya. Di luarnya yang sunnah, silahkan saling motivasi. Tapi khusus yang pokok, saling jaga. Jangan sampai ada satu yang tertinggal. Jelas? Alas sholawati. Nah, kalau Anda ingin merubah pada bentuk jama banyak tapi tanpa batas, melebihi yang fardu. Di luar yang fardu. Fardunya tetap seperti itu. Terkoneksi dengan Allah. Berapa nomor teleponnya? 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Terkoneksi kita dengan Allah. Terus kita pengen tambah tuh. Dengan yang sunnah di luar yang fardu tadi. Tambah lagi. Maka tambahan itu merubah bentuk katanya pada yang ketiga tuh. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atasnya, tak marbutah. Ini bentuknya. Kalau ada yang begini, berarti gabungan dari yang fardu plus yang sunnahnya. Nafilahnya. Tambah. Jadi kalau teman-teman menjaga sholat 5 waktu, tanpa menambah, ya jangankan Anda yang pengen mudah, yang lain pun 5 waktu juga. Anda pengen punya akses cepat, koneksi ke Allah yang cepat. Kan? Yang lain pun yang biasa-biasa 5 waktu juga. Anda pengen tambah anugerah 5 juga. Apa pembedanya? Nah, jadi kenapa di sini dinaikkan katanya dari amanu jadi yu'minun? Kalau ingin jadi orang takwa sejati, maka yu'minun, imannya naikin. Nanti dampaknya ke rumah tangga akan terasa. Gimana caranya? Ini kan jama'un, mereka dimotivasi di rumah tangga tuh naik. Tambah jaga sunnahnya. Misal, kalau mau latihan jangan terlalu ekstrim. Pelan-pelan dulu. Nabi senang yang sedikit tapi konsisten. Continue dilakukan. Ya, yang melekat dulu. Melekat dengan yang fardu. Fardu 5 kan, yang melekat nempel, yang nambah. Sehingga pahala pun ditambah. Tertib, rotib tersusun, rawatib nempel. Sebelum sholat yang fardu atau setelah.
Qabla salatil fardu. Qabla salat al-fard. Qabla salatil fard. Kalau kita buang salatil fardunya, qabla karena kepanjangan, untuk mengganti ini tambah ya dinisbahkan ke sini, tambah ta untuk sifatnya, qabliyah. Sebelum itu qabliyah. Setelah ba'diyah. Ba'da itu setelah. Kalau bilang ba'da setelah ba'da asar, artinya ba'da asar. Ya? Nah, tinggal cek ada berapa jumlah rakaatnya. Belajar dari situ dulu supaya nggak nyari waktu yang panjang-panjang dulu, yang melekat dulu supaya nempel. Berapa jumlahnya? Tahu dari mana? Ada standar awal itu 12. Hadisnya berbunyi begini. Man shalla, ini nanti lihat dampaknya ke rumah tangga ya. Nanti saya akan kasih contoh-contoh yang lain. Kita sampai jam berapa ya? Baik sih, insya Allah. Mas Dimas, Mbak Dini, tolong di sebelah sini Ibu mau sampai asar. Saya jam 1 pulang ya. ada pertemuan di Jakarta. Lanjut dulu ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, kembali ke sini. Man shalla itsnatai asyrata raka'atan. Siapapun yang mau konsisten mengerjakan sholat 12 rakaat. Berapa? 12. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardunya siang dan malam. Jadi nanti ada yang letaknya di siang. Siang itu hitungannya subuh sampai dengan ke asar menjelang maghrib. Malam dari isya ke atas. Jelas? Fi yaumin wa lailatin, dirinci arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Oke? 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya nanti bisa 4 sekaligus, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mudah, silakan ya. Baik. Kemudian rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan memberikan hadiah pada orang itu, dibangunkan satu istana di tepian surga. Insyaallah. Nah, komen para sahabat, termasuk istri Nabi. Ketika mendengar kalimat itu, semua sahabat tanpa kecuali, saat mendengar itu, aku akan konsisten menjaga itu sampai akhir hayatku. Sejak aku mendengar itu, tak pernah aku tinggalkan amalan ini dan akan aku jaga sampai akhir hayatku. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, di sekitaran Nabi, ada yang sebagian wafat di kompleknya dekat dengan Nabi, sekitaran bersama Nabi. Mendengar Nabi mengatakan tentang ibadah sunnah itu, beliau mengatakan, saya akan jaga itu, tidak akan saya tinggalkan sampai saya meninggal. Ada yang bukan sahabat Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan tetangga Nabi, tidak hidup bersama Nabi, dikubur tidak dengan Nabi, cita-cita masuk surga tanpa hisab, Firdaus bersama Nabi. Nah, sekarang ditantang dengan ini, bagaimana pilihannya? Nah, apa dampaknya nanti kepada kehidupan rumah tangga? Ternyata dahsyatnya, nanti muncul ayat-ayat lain. Kalau latihan ini berjalan, nanti Allah berikan kekuatan pada jiwanya. Setiap menemukan masalah, maka ini jadi sumber kekuatan yang mengecilkan masalah itu jadi biasa. Muncul cahaya. Dan kalaupun masalah itu berat, nanti ditumpahkannya lewat salatnya. Ada skema salat lagi. Nah, misal contohnya apa? Kalau yang nggak nempel langsung dengan salat fardu itu mutlak namanya. Mutlak. Ya, pelan-pelan. Sebelum sampai ke mutlak, saya selesaikan dulu tadi hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau nggak bisa 4 yang sebelum zuhur, boleh 2. Itu yang dimaksud 10 rakaat. Kadang teman-teman kerja, terus waktu zuhur Ramadan pendek kan, nggak bisa 4, 2 cukup. Yang biasa 4 mengerjakan 2, dihitung 4. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Bedanya di mana? Yang sebelum zuhur disebutkan 2 rakaat. Jelas? Langsung mutlak. Contohnya apa? Ada yang di pagi ke siang, ada yang malam. Saya ambil malam dulu ya, sebelum yang ke siang. Malam itu khusus yang buat curhat, buat ngentaskan masalah, buat minta sama Allah solusi yang berat di rumah tangga, itu rata-rata malam. Jenisnya ada 2 sholatnya. Ada berapa? Ada yang dilakukan tidak diawali dengan tidur dulu. Namanya qiyamul lail.
Umum maknanya. Qiyamul lail. Bangun saat malam. Mau diawali tidur, tidak diawali tidur. Nama umumnya qiyamul lail. Ya, karena lail itu malam. Ya, lail malam. Jamaknya layali. Layali. Turunannya laili, lela, lili. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Qiyamul lail. Ya, surah turun pelan-pelan. Surah turun. Surah ke-73 Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Langsung ke ayat 6 dulu. Perhatikan ya, bedanya salat siang dengan malam. Perhatikan bedanya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh jika Anda mampu bangun malam, salat di malam hari, itu sentuhannya kepada jiwa begitu dalam. Kata-kata yang diungkapkan begitu terasa. Tuh. Apa prakteknya? Ternyata kalau kita riset di ayat-ayat Quran, kita akan temukan. Jangankan seorang ibu, ayah pun ketika menemukan kesulitan di rumah tangga, curhatnya malam sholat. Anda kenal Nabi Yakub tuh? Di mana kenal, Pak? Nabi Yakub itu kan ayahnya Nabi Yusuf kan? Masalahnya kan kompleks ya. Ayahnya anak-anak 12 kan, yang 2 bermasalah dijaili oleh yang 10 kan, Yusuf dengan Bunyamin itu. Bermasalah luar biasa, kesedihannya mendalam, sampai matanya kan kemudian terganggu, sampai tidak melihat dan sebagainya. Tahu nggak curhatnya yang dilakukan apa? Buka Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh setiap punya masalah di rumah, yang membuat jiwa aku bergetar. Sampai terkadang mengalirkan air mata tak terasa. Kita ingat air mata keluar gitu. Masalah tiba-tiba ingat anak gitu ya. Terus ingat pasangan. Terus tiba-tiba air mata keluar, itu huzn. Terpendam tuh bathun. Aku tuh kalau punya masalah yang gak bisa diungkapkan, berat tuh, aku curhatkannya sama Allah. Bentangkan sajadah, sujud. Dan itu malam ketika dilakukan, sentuhannya itu dalam. Nah, kalau mau coba silahkan di malam itu, karena suasana hening. Para ulama mengomentari kenapa malam itu jadi paling efektif, karena hening. Umumnya orang istirahat. Kebisingan itu total berhenti pada umumnya. Jadi begitu kita mengucapkan apapun, sentuhan kejiwanya dalam. Nah, pakai itu untuk ngobrol sama Allah. Curhatkan masalah. Dan di antara yang dicurhatkan itu masalah rumah tangga. Masalah rizki, masalah macam-macam, sujud minta. Di atas hamparan sajadah, bukan Instagram, bukan Facebook, bukan YouTube. Gitu. Kan ada sajadah panjang terhampar, bukan Instagram yang dipanjangkan gitu. Aku nggak nyangka ya kamu begitu, Instagram. Itu nyangka. Ya. Orang yang berkata nggak nyangka ya, sedang nyangka. Aminkan ya. Ini masalah pasti itu. Nah, coba dipakai itu ya. Coba. Ini rumus. Jadi ketika imannya itu diaktifkan, nanti dia akan hadir ke semua bagian tubuh kita, dipandu tuh. Yang hadir apa? Sakinah, ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati cenderung lebih tenang. Nah, ketenangan itu yang mudah digunakan mengatasi persoalan. Jadi lebih bijak. Kalau ngobrol jadi teratur. Kata-kata itu frekuensinya bisa diturunkan, lebih tenang gitu. Nah, ini awal kesuksesan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau ini bisa dilakukan, itu lebih damai. Awal. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi. Nanti kaitannya sama rezeki, teman-teman. Perlindungan di bab kepemimpinan, di bab bisnis tuh. Jangan dikira, itu ada psikologi Quran memberikan isyarat ketika status Anda naik semakin tinggi, tantangannya pun naik. Karena ada singgungan, ingin menjahili Anda, fitnah misalnya, akan ada. Jangan dikira Anda berbisnis akan normal begitu saja. Saya ingin praktekkan syariat Islam, gak akan diganggu. Tidak, justru ketika Anda praktekkan, Anda terganggu. Masalah itu datang untuk menguji kesungguhan Anda, masih mau gak konsisten menggunakan itu? Itu. Nah, caranya bagaimana? Ada sholat malam lagi, namanya tahajud. Beda dengan yang awal. Kalau awal tidak mensyaratkan tidur. Kalau tahajud dari kata hajada, aktivitas yang dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Tidurnya malam. Hajada, gini.
Kalau Anda, saya, kita ingin berusaha serius untuk bangun setelah istirahat malam ini, bangun serius, maka tambahkan tak di depannya. Tak begini. Oke. Kalau upaya ini tidak mudah dilakukan, nggak gampang. Ada tantangannya, butuh motivasi 2 kali lipat. Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Itu rumusnya gini. Tahajjada. Kalau dibuat sifat, dibuat program, dibuat rencana, maka jadikan masdar tahajud. Perintahnya nanti tahajjud, kata dasarnya tahajjada. Turun di Quran surah ke-17 ayat 79. Nanti anugerahnya sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad. Maka dari sebagian malam cepatlah engkau tunaikan tahajud, cepat. Saking pentingnya salat ini pakai fa tuh. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama Anda bangun malam hari, peristiwa kedua tahajud. Kalau bisa bangun malam, cepat tahajud. Ada sesuatu yang nggak bisa Anda dapatkan di luar tahajud. Jadi saya, Anda, kita, kalaupun khusyuk 5 waktu tanpa tahajud, nggak akan dapat anugerah yang ini. Ini khusus bagi yang tahajud saja. Makanya dibikin nggak mudah. Kalau mudah kan power bank hadiahnya gampang. Ini nggak mudah. Ya kan? Hajada, pakai tak, harus serius. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa bangun. Nggak percaya silahkan. Anda mau bangun tapi nggak niat sungguh-sungguh tahajud nggak akan bangun. Nonton bola bisa. Barca menang, menangis kalah 2-1 tuh. Bisa aja. Bisa, nonton bisa tapi sholat nggak bisa. Itu bisa terjadi. Ngecek handphone bisa, sholat nggak bisa. Karena harus serius. Makanya ada tasydid. Ya tasydid, syiddah. Tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Makanya siap-siap dari awal bangun, kalau mau cepat, tidurnya lebih cepat. Itu rumus sehat juga, tidur cepat, bangun cepat. Walaupun kadang-kadang Nabi itu cepat, kalau habis Isya nggak ada diskusi cepat. Ya, beliau begadang itu kalau ada perlunya saja. Kalau tidak ada, tidak. Jadi begadang jangan begadang. Begadang ya boleh saja kalau ada perlunya. Ya, rumus. Itu ngobrol sebentar baru istirahat. Tapi kalau tidak langsung, jadi selesai Isya langsung istirahat. Istirahat. Bangunnya cepat juga. Nah, supaya kita bisa bangun mesti serius. Makanya kan sang subuh jam berapa? Kalau di Bekasi 4:06 sekarang. Ya? Terjadi perbedaan pendapat? 4:07. Oh, saya nengok sana sini. 409. Nah, ini kan subuh. Gini urutannya nih. Ini saya bonus ya. Ini lail. Ini subuh, ini fajar, subuh. Lihat baik-baik ya. Lail itu kapan waktunya? Ba'da Isya. Isya jam berapa? Udah cepat saja. Selesai Isya misal 7:30 ya, misal 19.30. 19.30 WIB, waktu Indonesia bagian Bintaro. Ya. Ini sampai subuh, subuhnya 4:09. Ya, pelan-pelan. Ini subuh 4:09 diambil 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit sebelum subuh. Jadi kita ambil misalnya, adalah kita genapkan saja. Jam 3 misalnya 50 lah. Ya. Nah ini 3.50 sampai 4:09 namanya sahar. Waktu singkat menjelang fajar. Saudara, ini ada bocor halus dalam Quran. Ini ada amalan yang kalau amal ini dikerjakan, dosa-dosa sebesar apapun diampuni. Doa sebelum diminta langsung dikabulkan. Nanti saya akan kasih amalnya di pertemuan berikutnya. Nah, kita nggak di sini. Ini dulu ya. Kan kita lagi bahas ini, bukan di sini. Nanti. Sabar. Waktunya kita singkat. Saya harus konsisten ini. Dah. Nah, dari habis Isya 19.30 sampai ke 3.50 inilah lail. Nah, ini harus penting, ilmunya jarang didapat kadang. Ini lail.
Kalau sudah segini 15 menit sebelum ini sahar namanya. Waktu singkat menjelang fajar. Jelas? Baik. Nah ini bahasa Qur'annya ketika tahajud mengatakan begini. Lihat rumusnya. Wa minal laili min litab'id. Ya, dan ambil sebagian malam, gak harus sepenuhnya. Fatahajjad bi, supaya Anda cepat tunaikan tahajud dari sebagian yang Anda bisa kerjakan itu. Gak harus sepenuhnya. Apa yang bisa kita dapatkan kalau itu bisa dikerjakan? Perhatikan kalimatnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena Anda serius mau bangun, diapresiasi oleh Allah, kalau benar sholatnya, satu, Allah akan angkat dan tempatkan kita dalam karir terbaik di pekerjaan yang kita pilih. Menurut Allah. Ya, sebentar. Jadi, ya, yang tidak terganggu. Orang akan melihat bahwa kita pantas ada di situ. Gak ada orang nyoal. Baik, jalan, dan sebagainya. Itu satu. Perhatikan, belum selesai. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan, ya Allah bimbing aku mengawali aktivitasku. Pekerjaannya dibimbing Allah. Dan diantarkan ke tempat terbaik, masuknya tidak harus nyogok, tidak harus pakai orang dalam, tidak macam-macam. Diantarin aja begitu. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dibimbing mengatasi persoalan dalam pekerjaannya. Ada masalah tidak kompleks. Tuh. Kan ini dampak kan, pekerjaan di luar kadang berdampak ke kehidupan di rumah kan? Ya kan? Oh, hati-hati ya, nanti bab berikutnya kita bahas tentang keadilan dalam pekerjaan. Anda boleh jadi bos loh di perusahaan. Tapi di rumah Anda tetap suami. Kita tetap ayah. Juga sama. Jangan ditukar, sampai rumah masih jadi direktur. Nggak bisa. Anak kita semua mengharapkan ayahnya yang pulang, bukan direktur yang pulang. Anak saya berharap bukan kiai yang pulang. Bukan ustadz yang pulang. Dia berharap buyanya yang pulang. Dia nggak peduli dengan status di luar. Dia ingin ayahnya yang pulang. Saya mengajar sampai hari ini. Belum pernah seumur-umur saya pulang, ditunggu anak-anak dipanggil. Kiai pulang, nggak ada. Nah, mereka ingin ayahnya. Nanti ada babnya sendiri tuh. Ada babnya sendiri. Kita kesini dulu. Ya, jangan sampai kita mencari harta di luar, lupa dengan harta di dalam. Kan kita nyari keluar tuh buat ke dalam kan? Untuk apa nyari banyak-banyak terus di dalamnya hancur? Untuk apa? Kan logikanya begitu. Kita nyari keluar itu buat ke dalam. Kalau keluar dihabiskan waktu, di dalam gak ada waktunya, untuk apa nyari keluar? Untuk apa berumah tangga? Ya kan? Nah, balik ke sini lagi. Mohon maaf dengan kalimat tadi. Jadi fatahajjad, tunaikan tahajud, 3 tadi, dilindungi, ya diberikan jalan keluar. Dan keempat, ini yang paling menarik. 1, diberikan karir yang terbaik. Yang kedua, dibimbing beraktivitas. 3, diberi jalan keluar ketika ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ditolong langsung oleh Allah ketika ada yang berupaya mengganggunya. Artinya apa? Semakin karir naik, semakin terganggu. Semakin tekanannya makin tinggi. Tantangannya tidak mudah. Anda sekarang bisnis, mengawali nggak apa-apa. Nanti setelah Anda makin bagus, makin terasa. Dibuat nanti masalah 3. Ingat lontar jumroh ya. Ingat lontar jumroh. Bisa di lingkungan terdekat, diri kita sendiri, terlalu serakah, habis. Pakai lagi, invest sana sini, nggak jelas, tidak ada polanya, habis. Karena orang dekat bisa, bukan karena orang jauh. Bisa dihianati asisten sendiri, bisa konsultan sendiri dan sebagainya, bisa terjadi. Dan yang terakhir, orang jauh, yang mungkin tidak berkendak usaha kita maju. Atau karir Anda naik, bisa terjadi. Nah, tahajud itu menjadi benteng terbaik kita untuk menjaga aktivitas hidup kita dalam naungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitan dengan pekerjaan di luar. Yang di dalam tadi sudah ada pola sholatnya. Kalau jamaahnya dijaga, sholatnya dijaga, sampai ke rumah jaga aja sholat. Tidak ada yang paling indah. Nanti yang kedua Quran tuh. Antum siapa apapun ya pulang. Menemukan anak Anda yang usia kecil-kecil tuh. 3 tahun, 4 tahun. Terus lagi baca ad-duha, hilang semua capeknya teman-teman. Anda dapat proyek ya. 100 miliar gitu. Terus anak Anda telepon di ujung sana. Papa, aku sudah selesai hafalannya 30 juz. Itu nggak ada nilainya. Hilang. Demi Allah nggak ada nilainya. Ya, saya didik anak-anak dari kecil-kecil tuh, 3 tahun, 4 tahun, dampingi. Sampai dari kecilnya, sampai dari nggak tahu huruf. Sampai hafal Quran. Begitu jadi, Masya Allah.
Sekarang pada hafal matan, pada hafal macam-macam tuh. Jauh. Jadi kita pun yang ngajar, nggak ada yang bisa membandingi itu. Apalagi Anda dapat anugerah begitu, mau dapat proyek sebesar apapun tuh hilang. Paling enak, Quran tuh paling enak kalau ada di rumah. Jadi kalau ada masalah pribadi bisa sholat, terus lihat anak mulai baca Quran aja, udah enak rasanya lain. Nah itu yang menjaga. Itulah korelasi antara iman dengan ketenangan. Jadi nggak bisa ketenangan diukur dengan harta tuh nggak bisa, nggak selalu dengan harta itu. Makanya komen Nabi apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Motif orang menikah, baik laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, biasanya secara tradisi ada 4 cara pandangnya. 1, li jamaliha, karena kondisi fisiknya, gantengnya, cantiknya, wajar orang lihat fisikal wajar. Tapi apa? Itu akan pudar. Ya. Yang cantik akan pudar. Betul kan? Miskin, kaya, susah, senang, kita semua sama, kan? Dan seterusnya. Karena ganteng, pudar juga. Jadi kalau dasar keinginan pada pasangan karena aspek fisikal, begitu memudar, hilang rasa. 2, lima liha, kecenderungan harta. Apalagi kalau mau menikah sudah bikin perjanjian, maaf. Perjanjian kontrak, perjanjian harta terpisah. Tapi biasanya agak susah. Belajar dulu fikihnya. Untuk apa itu digunakan? Mau kemana arahnya? Nanti kalau hartanya itu berkurang rasa cintanya. Hasabiha, status. Bisa keluarga, bisa status. Ini anak si fulan, ini anak si fulan. Yang nikah itu Anda, bukan bapak Anda, bukan ibu Anda. Bukan status yang melekat pada keluarga Anda. Walaupun itu menentukan untuk kebaikan. Supaya mencari dalam keadaan terhormat. Nabi itu nggak disoal karena statusnya dari Quraisy. Terhormat. Makanya nggak pernah disoal. Ya, coba kalau bukan dari Quraisy nggak akan disoal. Nah, teman-teman, yang keempat apa? Lidiniha. Karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau mau cari jodoh, cari yang agamanya kuat, maka keberuntungan Allah letakkan pada tangannya. Tariba itu tanah. Tahu tanah? Turab. Tanah yang tumbuh, yang subur. Kalau tanah subur itu keluarnya apa? Apa aja bagus. Jadi kalau tanah kehidupan rumah tangga ingin subur, melahirkan buah-buah keindahan, sakinah, mawaddah, harus mengolah tanahnya dengan baik. Nah, olahan terbaik itu pakai agama. Din itu cara terbaik membangkitkannya pakai iman. Nilainya takwa. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19, nanti Islam dasarnya adalah iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini poinnya. Nah, jadi kalau sudah menikah, bukan cari yang lain yang agamanya kuat, bukan. Salah persepsi. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jangan salah menyimpulkan. Kalau udah dipasangkan dengan pasangannya, itu yang terbaik melengkapi jalan hidupnya. Tinggal belajar semampunya untuk saling menguatkan iman. Jangan salah menyimpulkan, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Awas tuh. Sama juga Anda, kenapa nggak seperti lainnya? Itu provokasi setan itu. Balikin. Sekarang tugasnya, kuatkan lagi agamanya. Ya, kuatkan. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama sholat ya. Kalau bisa ini ada yang untuk rezeki, ada tahajud, ada yang kemudian rawatib. Pokoknya yang 5 jaga dulu nih. Kalau bisa ya bisa di rumah jamaah bareng-bareng. Selesai berdoa, cium tangannya, doa bersama. Itu enak bareng. Suami mendoakan, istri ngikutin, cium tangan. Habis itu minta maaf gitu ya. Itu Masya Allah. Cukup dulu ya. Satu dulu itu. Nah, kan baru satu amalan. Belum selesai kan? Walladzina yu'minuna bima walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas satu. Wa mimma razaqnahum. Nah, bagaimana membahagiakan rumah tangga dengan harta? Ada skema infak. Infak itu apa? Wa ma adraka ma infak. Orang kalau disebut infak, yang kebayangnya kan ada kotak jalan, kotak amal jalan itu kan? Itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Ya? Gitu kan? Padahal infak itu disingkatnya sering kita singkat jadi nafkah. Anfaqa yunfiqu, singkatannya nafkah. Infak pertama yang dikeluarkan itu ternyata di bab keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min. Ada infak suami ke istri, ke anak, ke keluarga, ada infak ke orang tua, ada infak ke kerabat. Itu ada babnya sendiri. Ternyata mawaddah itu kalau dirawat pakai skema infak, hartanya semakin bertambah dan berkah. Ada rahasia juga di situ.
Nanti kita bahas ya. Tadi ada berapa rahasia tuh? 1, amalan sahar. Tuh ini. Kemudian ketiga, Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Keempat, belajar sejarah. Wa ma unzila min qablik. Belajar sejarah masa lalu, keluarkan. Pelajari tentang sahabat minimal dan sebagainya. Wabil akhirati hum, dan punya orientasi akhirat. Kalau punya orientasi akhirat, insya Allah hidupnya lebih bermakna. Dari sekarang nyiapin kalau nanti pulang meninggal, mau di mana, kuburnya di mana, hisabnya bagaimana, harta yang ditinggalkan gimana supaya nggak rebutan. Dulu orang itu orang tua tidak khawatir dengan harta, khawatirnya dengan iman. Jadi semua orang tua kalau mau meninggal itu dikonfirmasi imannya. Kalau bapak meninggal, kamu bagaimana agamanya? Anda boleh cek di Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak dengar kisah saat Nabi Ya'qub di penghujung hayatnya dikumpulkan anak-anaknya, yang dibahas bukan warisan harta. Hanya ingin konfirmasi, kalau bapak meninggal hari ini, kalian nanti gimana agamanya? Salatnya gimana? Dijawab oleh semua anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahau wahida wa nahnu lahu muslimun. Pak, jangan khawatir, kalaupun bapak wafat atau kami wafat, tetap saya akan konsisten menjaga iman saya, akidah saya sampai wafat di hadapan Allah dalam keadaan muslim. Jelas sampai sini? Semoga jelas ya untuk di awal ini. Maafkan saya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Sebagai penutup saya berikan bonus sebagai tips. Kalau sedang gelisah, ambil wudhu, sholat. Apapun niatnya, apapun bentuknya. Ada masalah di kantor, di pekerjaan, di proyek, ambil wudhu, sholat. Hindari curhat ke manusia, kecuali yang memberi. Pinter ngasih kodenya tuh. Jadi sholat ya, satu itu. Yang kedua, ini agak lompat dikit. Upayakan setiap hari tidak lepas baca Al-Quran. Terutama habis subuh sama mau tidur. Mau tidur baca dulu Quran. Supaya hidup. Kemudian tidurnya pun enak, lebih tenang. Habis subuh, kalaupun mau istirahat jangan langsung tidur dulu. Baca dulu Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat. Fadilahnya banyak sekali. Nah kalau sedang gak tenang, gak sempat sholat, buka mushaf. Buka mushaf aja. Itu bikin tenang. Dan simpan di tempat yang biasa mudah kita lihat. Sedang ada masalah, lihat itu. Dahsyatnya kadang-kadang kita buka, keluar ayat yang sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Seringkali seperti ya, saya kira saya hanya berharap, saya menyayangi Anda semua sebagai bagian dari keluarga, Anda saudara saya, teman saya semuanya. Jadi mohonlah, kan sudah ngaji. Ini gak ada manfaatnya. Jadi public figure, jadi artis, jadi sukses pedagang apa, nilainya gak ada di hadapan Allah. La yanfa'u malun wala banun, gak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hidup kita benar, hatinya bersih. Oleh karena itu jaga amanah ini, jaga keluarga dengan baik. Kalau masih ada orang tua sayangi, bangun hubungan baik. Jangan sampai karirnya kelihatan bagus tapi dengan orang tua bermasalah. Ya, nanti itu tinggal tunggu waktu itu biasanya. Ya, itu satu. Yang kedua, tolong yang ngaji-ngaji, teman-teman saling berkenalan, saling menguatkan, jaga satu bagian keluarga. Tapi dengan kacamata kasih sayang. Ya, jangan keunggulan saya yang duluan ngaji, saya belakang, tidak. Rasakan bahwa kita semua bersaudara, kita saling melengkapi dan semoga Allah jaga sampai kita kembali pada Allah dalam kebaikan.